Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah kami dan insya Allah menjadi pahala jariah sampai hari akhir. Coba ini turunkan ke bawah. Coba. Sudah ke bawah. Berarti itu aturannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, akhbarukum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Para jamaah, kita akan melanjutkan tentang bab fi wujubi salatil jamaah wa fadliha. Kita masih dalam pembahasan yang terakhir insyaallah. Kita pembahasan yang ketiga insyaallah. Hari ini adalah hari yang terakhir tentang wajibnya salat berjamaah dan keutamaan bagi salat berjamaah. Para jamaah, wa min ahkami salatil jamaah annahu yuharrimu ayya jamaah fil masjid ahadun ghairu imamihi ar-ratib. Dari salah satu aturan salat berjamaah, yaitu dari hukum-hukum salat berjamaah, bahwasannya diharamkannya seseorang mengimami suatu masjid yang masjid itu punya imam tetap. Jadi masjid itu sudah punya imam tetap, tapi antum tiba-tiba nyelonong jadi imam. Ini haram, tidak boleh. Kebanyakan kaum muslimin selalu melihat masjid itu punya kaum muslimin semua, sehingga ketika dia masuk masjid dia bebas untuk melakukan apapun di dalam masjid itu. Padahal para jamaah, yang perlu kita ketahui, masjid itu punya DKM, Dewan Ketakmiran atau takmir masjid. Maka kita harus kulonumun permisi, ya. Bahkan ada sebagian masjid-masjid itu yang punya satpam. Biasanya masjid-masjid yang besar, masjid-masjid yang megah punya satpam. Saya pribadi pernah ingin ke salah satu warung, Pak, ya, di sampingnya masjid. Warung itu rame. Akhirnya saya masuk masjid. Saya minta izin sama satpamnya untuk naruh mobil di sana. Karena memang satpamnya tidak berkenan ketika saat itu. Ya, bahasanya bukan tidak berkenan, bahasanya saya ini diamanati untuk jaga masjid. Jawabnya gitu. Saya minta izin mau parkir. Saya diamanati untuk jaga masjid. Ngomongnya begitu, ya sudah. Saya putar balik, saya keluar dari masjid itu. Tidak ada masalah. Maka pada intinya para jamaah, kita harus menjaga masjid. Ya, kalau memang imamnya lama, ya antum jangan keburu. Kalau memang imamnya lama dan antum tahu kalau imamnya itu lama,
untuk melaksanakan sholat yang wajib, antum bisa cari masjid yang lain. Intinya antum tidak boleh merusak tatanan yang sudah dibangun oleh masjid. Siapa yang khutbah, siapa yang adzan, sudah ada tatanan. Bahkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah naruh buku. Buku itu dibaca terus sama orang itu. Dibaca. Setelah dibaca, setiap hari saya lihat dia baca. Akhirnya dia, karena saya melihat ada semangat yang besar, maka dia mengatakan, gimana kalau saya pinjam, saya lanjutkan di rumah. Ini prosesnya panjang ya, bukan baca sekali dua kali terus terpikat. Ini panjang prosesnya. Tiap hari dia datang ke masjid baca, tiap hari dia datang ke masjid baca. Saya melihat ada proses yang dia membutuhkan untuk belajar. Saya izinkan. Tapi bukunya tidak balik sampai sekarang. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, maka kita juga tidak diperbolehkan untuk meminjamkan barang-barang yang ada di masjid. Tapi gimana cara kita berdakwah? Kita ingin berdakwah juga sama orang. Terus kemudian ada teman-teman yang datang ke masjid. Ustaz, saya ingin ngadakan TPA di sini. Oh ya, silahkan. Ketika dia ngadakan TPA, kekurangan fasilitas. Apa yang kurang? Meja atau rehan. Tahu rehan ya? Rehan tahu enggak? Apa rehan di sini bahasanya? Tempatnya Quran itu loh, Pak. Terus dia ingin bikin selambu supaya perempuan dan laki terpisah dan yang lain. Saya punya syarat sama dia. Apa syaratnya, Ustaz? Katanya. Syarat saya adalah apa yang kamu taruh di masjid tidak boleh kamu ambil lagi. Padahal ini TPA-nya dia, bukan TPA-nya masjid, para jemaah. Jadi ada masjid kosong, kita sholat di sana, dia ingin meramaikan dengan adanya TPA, dia bawa guru, dia bawa murid, tidak masalah. Tapi satu syarat saya, apa yang kamu berikan kepada masjid tidak boleh kamu ambil lagi. Karena itu nilainya adalah wakaf. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang ada di masjid antum tidak boleh mengambilnya. Sampai-sampai ada salah satu fatwa dari para ulama, memang ada fatwa yang berbeda. Fatwanya Syekh Shalih Al Fauzan, antum tidak boleh ngambil air Zam-Zam. Di mana? Di dalam masjid, ngambil satu jerigen 5 liter dibawa ke kamar. Nanti ngambil lagi 5 liter buat tetangga saya. Ngambil lagi buat orang kampung saya. Wah ini. Maka tidak boleh para jamaah. Kenapa para jamaah dimuliakan oleh Allah? Karena bentuknya itu adalah wakaf. Sehingga ada sebagian para ulama yang tidak memperbolehkan antum ngecas di mana? Di masjid. Nah ini gimana kalau misalnya pegawai-pegawai Jumatan datang ke masjid antum tiba-tiba langsung mandi. Atau mungkin masjidnya antum sebelahnya pasar. Apalagi kalau sudah masjid sebelahnya pasar, antum kencing di sana, buang air di sana, mandi di sana. Wallahu alam, dari fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kalau itu menjadi satu kebiasaan, maka tidak masalah. Kalau itu menjadi satu kebiasaan, itu tidak masalah. Tapi pendapat para ulama yang lain, kalau itu menjadikan wakaf untuk masjid, antum dilarang untuk ngecas di masjid. Jadi intinya para jamaah, antum izin semuanya kepada takmir. Takmir, boleh tidak saya ngecas di masjid ini? Pak, bulan ini masjid listriknya habis. Ya sudah, saya ngecas sama saya naruh 50.000. Itu apa? Adil itu para jamaah. Jadi antum jangan selalu memanfaatkan miliknya masjid saja. Makanya antum harus apa? Harus berbuat juga untuk masjid. Kenapa masjid Jogokarian itu Masya Allah bagus sampai bisa makani janda-janda, makani anak yatim, ngasih modal orang miskin. Kenapa para jamaah? Karena ditarget. Setiap satu jamaah ditarget sama mereka. Ente sholat di masjid sini, iya Pak. 1 bulan atau 1 pekan kamu berapa bisa ngasih masjid ini? 50.000. Ya sudah. Jadi semua yang sholat itu berusaha untuk membangun masjid. Tapi hal yang semacam ini tidak ada di masjid-masjid Arab. Jadi saya belum pernah, saya keliling Mbak di Madinah, di Taif, di
mana? Jeddah, di Mekah. Tidak ada satu masjid yang ada kotak amalnya. Itu kelebihannya masjid yang ada di Arab. Karena semua masjid di Arab itu semua sudah terpenuhi oleh pemerintah atau masyarakat setempat. Nah, kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin berbicara masjid, antum boleh untuk melanjutkan membuka kitab-kitab yang khusus untuk membahas masalah masjid, ya. Kemudian para jamaah, kalau ada imam rawatib yang sudah ditetapkan, antum tidak boleh nyelonong, ya. Illa bi'idni au udhrihi, kecuali dia tidak ada, tidak datang ketika saat itu. Entah dia sakit, entah dia musafir, antum boleh menggantikan. Atau memang antum memang diizinkan untuk menjadi imam ketika saat itu. Fa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim wa ghairi dan selainnya dikatakan wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi illa bi idni. Maka janganlah kalian seorang laki-laki menjadi imam di wilayah kekuasaannya orang lain illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya. Qala An-Nawawi, apa An-Nawawi mengatakan maknahu, artinya anna sahibal bait wal majlis wa imamil masjid ahaqqu min ghairihi, maka penduduk setempat, ya, tetangga masjid atau wal majlis atau dewan masjid dan imam masjid lebih berhak untuk menjadi imam. Misalnya ketua takmir, ketua yayasan misalnya, tetangganya masjid, atau memang imam ratib yang memang diberikan gaji, ditugasi untuk masjid itu, maka mereka adalah orang yang lebih berhak. Makanya antum jangan ujuk-ujuk kalau saya Ustaz harus saya yang imami masjid ini, jangan. Pernah salah satu kondisi saya pribadi di masjid di luar Banyuwangi. Biasanya kan masjid itu habis adzan terus ada pujian-pujian gitu ya. Saya di sana, saya sholat sunnah apa segala macam itu. Terus kemudian tiba-tiba ada orang masuk langsung tepuk gitu. Si muadzinnya karena ada yang nepuk langsung komat, ternyata yang nepuk bukan imamnya, orang lain. Berarti orang lain ini orang luar kota. Berarti orang luar kota itu tahu tandanya kalau imam datang itu dengan apa? Nepuk gini, langsung komat. Setelah komat, lihat-lihatan Pak semuanya. Ternyata imam aslinya enggak datang. Wah, akhirnya marah semua orang yang ada di masjid itu. Akhirnya terus orang yang ada di masjid nyuruh orang yang nepuk tadi itu untuk jadi imam. Lah, orang yang nepuk nyuruh orang lain jadi imam, gimana? Kacau ya. Akhirnya tudingan. Akhirnya mau tidak mau, ya sudah, ente yang jadi imam. Kenapa kau ente nepuk? Bingung, muadzinnya juga bingung. Imam tidak datang. Subhanallah, akhirnya ia sudah terpaksa. Si yang nepuk tadi itu maju ke imam. Istaqim, luruskan. Subhanallah, para jamaah, pas kayak gitu imam yang asli datang. Kemisinan, Pak. Malu dia. Akhirnya gimana nih? Akhirnya sama imam yang asli, karena dia sudah di posisi di imam, sudah lanjutkan gitu kan. Akhirnya dilanjutkan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu contoh yang tidak boleh kita tiru. Ya, masjidnya orang itu bukan masjidnya kita. Jangan selalu merasa masjid itu sebagai HI, hotel Islam. Di masjid saya para jamaah, ketika subuh itu saya datang ke masjid. Karena tidak ada yang ngadzan, saya yang ngadzan. Saya datang ke masjid. Subhanallah, di emperan ini Pak, dari ujung sini ke ujung sini orang tidur semuanya para jemaah. Tidur semuanya. Saya kaget loh. Ini masjid kampung kok banyak orang tidur. Rupanya sepeda motoran. Oh, ini habis touring. Saya biarin. Saya adzan. Setelah adzan, rencana saya mau bangunnya orang itu. Lah kok hilang? Habis. Lagi jeneng apa ini? Hilang, habis, satu tidak ada. Lah saya nih ketika adzan tidak dengar suara sepeda motor itu. Jadi suara sepeda motor itu semuanya ada. Sepeda motor itu semuanya ada, orang-orangnya itu tidur semua. Ketika saya adzan, saya tidak dengar suara sepeda motor, suara orang gerusuk-gerusuk itu tidak ada. Hilang. Ini jeneng apa ini? Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, ini
tindakan ini tidak dibenarkan. Antum kalau ingin mau nginep di masjid, antum izin sama takmirnya. Boleh enggak nginep di masjid? Ya, ada masjid yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, wa li'anna fi dzalika isaa'ah ila imamil masjid ar-ratib wa tanfiru anhu wa tafriqan bainal muslimin. Kenapa kok kita harus mendahulukan orang-orang yang ada di masjid? Maksudnya yang merawat masjid, yayasan yang bertanggung jawab atas masjid. Kalau misalnya kita tiba-tiba maju, kita akan menyakiti imam masjid dan kita akan menebarkan satu kebencian wa tafriqan bainal muslimin, dan kita akan memecah belah kaum muslimin yang ada di masjid itu. Makanya kita tidak boleh sembarangan. Wa dhaba ba'dul ulama ila annahu idza shalla bi jama'atil masjid ghairu imami ar-ratib biduni idni aw udhrin syar'i yusawwi dhalik annaha la tasihhu salatuhu. Annaha la tasihhu salatuhum. Maka para jamaah, sebagian para ulama, barang siapa yang sholat dengan jamaah masjid yang bukan pada imam ratibnya dan dia tidak izin mengimami ketika saat itu, dan imamnya ketika saat itu tidak memberikan izin dan bukan dalam keadaan udzur, annaha la tasihhu salatuhum. Sebagian pendapat ulama mengatakan sholatnya tidak sah kalau antum diimami oleh orang yang tidak diberikan izin oleh imam tetapnya. Ini hati-hati para jemaah. Makanya setiap masjid, ya masjid yang ada, yang ana ngisi pengajian di sana, selalu ana ngatur. Intinya memberikan satu taujihat, ya, memberikan satu nasihat kepada mereka, aturan masjid ini. Antum ini kan diamanahi masjid, diatur, Pak. Sudah ditulis, jadi ini rapat ketakmiran. Ayo, siapa yang bisa jadi imam maghrib? Saya bisa, tapi tidak pernah datang ke masjid. Ini penghinaan para jamaah untuk masjid. Ya, kalau antum tidak sanggup, ngomong tidak sanggup. Kalau antum sanggup, sanggup. Kalau ada temennya minta bantuan, ayo sanggup po. Terus siapa yang mau ngisi masjid ini? Ya antum harus sanggup para jamaah. Karena kalau masjid ditinggal antum, terus siapa yang mau ngisi? Makanya para jamaah, kalau antum jadi takmir, jangan istilahnya, jangan seperti megang jabatan kayak Pak Menteri. Jadi takmir terus jadi Pak Menteri, tapi nggak pernah hadir di masjid. Jangan para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum menghidupi masjid para jamaah, antum akan dihidupkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kebutuhan antum akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan masjid-masjid antum para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mimma yadullu ala khutarati hadhihi al-mas'alah, karena sangat pentingnya permasalahan ini, falam yanbaghi at-tasahul fi sya'niha. Jangan antum bermudah-mudahan terhadap permasalahan ini. Coba sebagian besar masjid di Indonesia kan tidak ada imam rotibnya. Sebagian besar masjid di Indonesia itu apa? Saling tunjuk, saling tuding. Ayo ente jadi imam, ente jangan, Pak. Antum bisa mengkonsep tokonya antum. Antum bisa mengkonsep rumahnya antum. Antum bisa mengkonsep tempat kerjanya antum. Tapi antum kenapa kok tidak mau mengkonsep masjid? Sebagian para jamaah, teman-teman para jamaah, kalau dibilang ayo antum jadi takmir, jangan anak repot. Astagfirullahaladzim. Gimana? Antum kok repot dikasih amanat masjid? Ini masjid para jamaah, tempat orang ibadah. Kok nggak seneng antum jadi takmir? Harusnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, antum punya iktikad untuk meramaikan masjid. Kalau antum dipilih untuk jadi DKM atau takmir masjid, ambil. Ini adalah satu amanat yang besar. Antum ngomong, Pak, saya subuh tidak bisa. Kenapa? Karena saya subuh masih kerja misalnya. Saya di masjid yang lain. Gimana kalau misalnya saya duhur dan asar? Ya khair. Duhur dan asar tugasnya antum. Siapa yang tugasnya maghrib? Siapa yang tugasnya isya? Ayo dibagi para jamaah. Jangan masjid itu kosong. Masjid ini adalah amanat Allah para jamaah. Apalagi antum rumahnya yang dekat dengan masjid. Hidupkanlah masjid antum para jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa yajibu ala jama'atil muslimin,
ayyura'u haqqa imamihim, maka wajib bagi jamaah kaum muslimin untuk memperhatikan hak-haknya para imam. Wala yata'addaw alai, jangan dilanggar hak-haknya imam. Kama yajibu ala imamil masjid, seperti wajibnya imam masjid ayyahtarim haqqul ma'mumin wala yuhrijahum. Imam masjid juga harus menghormati hak-haknya para makmum, jangan menyusahkan makmum. Sudah tahu para jamaah ini kan satu kebiasaan, masjid itu isinya orang tua, Pak. Betul enggak? Betul enggak? Ada enggak masjid anak muda semua? Ada. Masjid kebanyakan tuh orang tua. Berarti kalau antum ngimami, antum harus sesuai dengan orang tua. Biasanya orang tua itu kalau panjang gelisah. Kenapa? Karena dia sudah tidak kuat. Ada yang sholatnya sambil duduk, ada mungkin yang sering sakit, ada yang beseran. Terus kemudian yang kedua, biasanya masjid itu disolati sama para pegawai. Misalnya duhur itu. Nah dia mungkin, ya saya tidak ngomong harus masjid cepet-cepetan, bukan. Tapi pegawai itu punya waktu untuk keluar, punya waktu untuk sholat, ditambah waktunya juga untuk makan. Maka oleh karenanya para jamaah, antum atur semuanya itu para jamaah. Panjang pendeknya antum atur. Jangan terlalu panjang sholat bersama mereka. Antum panjangkan kalau antum sholat tahajud. Kan kebalik. Sholat jamaah dipanjangkan, sholat tahajud kulhu. Kan kebalik ini, Pak. Ini yang ada di luar kayaknya di dalam masih kosong nih, Pak. Yang di luar mau masuk enggak? Ada satu fadilah, keutamaan untuk mencari ilmu, yaitu mendekat. Masuk, masuk. Antum kalau jauh fadilahnya enggak dapat antum. Itu kayaknya masih ada yang sembunyi tadi. Masuk, masuk. Berarti belum lulus hadis yang menjelaskan tentang arkanul Islam, ya kan, tentang keimanan, yang Jibril tanya sama Rasulullah SAW, ma huwa al-iman, ya kan? Ketika saat itu Jibril, apa yang dilakukan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Mendekatkan diri, iya, sampai lutut sama lututnya ditempelkan para jemaah. Jadi orang mau belajar tuh kayak gitu, tidak boleh jauh-jauh. Itu bahasanya nyari senderan. Antum di Masjid Nabawi tidak ada senderan, Pak. Iya, masuk dalam. Baik, kita lanjut kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi antum sebagai makmum harus paham hak-haknya imam tuh antum kerjakan, maksudnya antum berikan, dan imam juga memberikan hak-haknya makmum. Wa hakadha kullu yura'i haqqul akhar. Nah, seperti itulah para jamaah, antum juga sama-sama saling memberikan hak, maka akan terjalin kehidupan yang nikmat. Sama seperti suami istri, sama-sama punya hak, antum jalankan haknya antum dan antum jaga haknya istri antum. Dan juga begitu, istri juga menjaga haknya suami, supaya suami juga bisa menjalankan haknya masing-masing. Kalau haknya terzalimi, pasti akan menjadi satu pertengkaran. Yayasan, takmir masjid, begitu. Banyak yayasan-yayasan yang ada di luar. Ketika dia enak, guyup, ngobrol, ayo kita putuskan bersama. Tapi kalau sudah ada keputusan maunya sendiri, ketua-ketua yayasan yang kumpul dan tidak mengajak anggota yang lain, tiba-tiba ini sudah saya atur. Saya sebagai pembina, saya sebagai ketua berhak untuk ngatur masjid ini. Padahal dulu minta kita untuk bersama-sama ngatur masjid. Ini juga tidak boleh. Ketua yayasan maunya sendiri ngatur masjid, tidak boleh. Pembina ngatur masjid maunya sendiri, meninggalkan anggota yayasan yang lain, ini juga tidak boleh para jemaah.
Ini kan keorganisasian yang ada di dalam masjid, katanya hasil mufakat, musyawarah, wasyawirhum fil amr. Tapi ketika sudah kena batunya, yayasan, pembina ngatur di anggota takmir ataupun yayasan harus nurut. Ini tidak boleh para jamaah. Kalau memang itu mau dimusyawarahkan, musyawarahkan bersama. Karena kita ini di ketakmiran masjid ini sama-sama mengerjakan. Hatta yahsul wa'am wa ta'aluf bainal imami wal ma'mumin. Kenapa kok kita harus seperti itu? Supaya kita ini apa? Terjaga kesatuan dan persatuan. Baru kumpul-kumpul enak, membina ketakmiran enak. Ada yang satu tidak setuju, buyar ketakmiran. Lah ini kan sebetulnya kan ujian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Jadi kalau misalnya ada satu duri di jalan, jangan buyar, Pak. Ini kebiasaan kita. Baru dikasih satu musibah, ujian, buyar. Kenapa buyar, Pak? Gak cocok saya sama ketua takmirnya. Wah. Ya kalau antum sama istri antum ya juga gak cocok kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang seperti itu. Tapi apa mau buyar terus sama istrinya kalau gak cocok? Lah kan enggak gitu ya. Antum ini dijadikan satu karena berbeda. Lah coba antum sama-sama, bisa enggak bersatu? Sama-sama laki itu? Tidak bisa. Jadi antum ini disuruh bersatu karena apa? Berbeda. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, urusan takmir ini banyak ujian. Makanya antum harus kuat terhadap ujian tersebut. Fa in ta'akhkhara al-imam an huduri wa dhaqa al-waqtu sallau li fi'li Abu Bakar As-Siddiq wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu hina ghaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhahabihi ila Bani Amr ibn Auf liyusliha bainahum fa shalla Abu Bakr radhiyallahu anhu wa shalla Abdurrahman ibn Auf bin nas lamma takhallafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi waqti ukhra wa shalla ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam raqat al-akhirah thumma atamma salatahu wa qala ahsantum. Ada satu ketika para jamaah, ketika seorang imam itu telat untuk hadir di masjid, sedangkan waktu sholat mau habis. Bayangkan para jamaah, imamnya telat datang, sedangkan sholat waktunya mau habis. Nah ini di Indonesia tidak terbiasa. Kalau sudah waktu iqamah, imam tidak datang langsung ditinggal sama antum. Betul enggak? Di Arab Saudi enggak gitu, Pak. Saya pernah ketika saat itu para jamaah. Sholat itu harusnya kalau enggak salah ya, di Mekah itu ketika saat saya di sana itu jam 12. Sholat zuhur. Sampai 12:30 imamnya enggak ada. Bayangkan para jamaah. Harusnya sholat itu jam berapa? Jam 12. Allahu Akbar itu jam 12. Tapi sampai 12:30 imamnya belum datang. Kira-kira ada enggak yang berani ganti imam di Masjidil Haram? Hah? Enggak ada. Ditunggu para jamaah. Sampai imamnya datang baru sholat. Itu seperti itu para jamaah. Yang benar itu seperti itu. Di Masjidil Haram juga pernah kejadian. Saya tidak ada di situ. Imamnya tidak datang. Kepala keamanan ini bingung cari imam. Akhirnya dia ke manifest. Siapa yang umroh sekarang? Dicari. Namanya ulama-ulama yang umroh. Jadi biasanya kalau di Masjidil Haram kalau ada ulama apa segala macam umroh itu ada catatannya. Berarti diamankan, diberi keamanan gitu. Kelihatan. Oh, seorang qadhi, hakim. Siapa fulan? Dicari sama keamanan itu ketika saat itu. Ketemu pas sa'i. Akhirnya dipegang si qadhi itu, ya Allah, jadi imam. Tidak ada imam di Masjidil Haram. Ya sudah, akhirnya dia jadi imam sama pakaian ihram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perkara imam ini adalah perkara yang besar, azim. Antum jangan macam-macam. Antum kalau bikin program di masjid dan antum sudah nyanggupi untuk masuk masjid itu, jangan terus tidak pernah datang ke masjid, Pak. Masjid ini rumahnya siapa para jamaah?
Hah? Rumahnya Allah. Kok antum tidak mau jadi takmir? Antum harus semangat untuk jadi takmir. Ya, antum tidak jadi takmir tidak apa-apa. Yang penting apa? Masjidnya dipenuhi, Pak. Kemudian para jamaah, ada satu ketika yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Abdurrahman ibn Auf ketika saat itu, ketika Rasulullah tidak ada. Kemana? Rasulullah pergi ke kampung Bani Amr ibn Auf untuk mendamaikan mereka. Ketika saat itu Rasulullah tidak datang, karena Rasulullah di luar tempat. Akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Kemudian ketika saat itu juga Abdurrahman ibn Auf juga menjadi imam ketika Nabi Muhammad SAW tidak hadir ketika saat itu, karena ada satu kejadian. Dan kemudian ketika Rasulullah SAW datang di rakaat terakhir, dan Rasulullah ikut jamaahnya Abdurrahman ibn Auf. Setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, ahsantum, zen, benar, apa yang kamu lakukan ini sudah benar. Karena apa para jamaah? Mereka menunggu Rasulullah sampai waktu mau habis, bukan sampai waktu iqamat, Pak. Waktu iqamatnya antum berapa menit? 15 menit, 20 menit, paling lama 25 menit paling para jamaah. Ini enggak, ditunggu Rasulullah itu sampai waktu mau habis, Pak, sholat itu. Karena Rasulullah tidak datang dan sholat itu mau habis, baru diimami. Kemudian para jamaah, wa min ahkami sholatil jamaah, dan dari hukum sholatul jamaah, anna man sabaqa lahu an shalla, apabila dia telah sholat, thumma hadara iqamati shalah fil masjid, dia sudah sholat di masjid itu, misalnya sholat maghrib dan isya karena dia adalah seorang musafir. Kemudian ketika saat itu dia belum keluar dari masjid, ada iqamah, ada sholat isya, padahal dia sudah sholat isya, dia sudah sholat maghrib dan isya secara jamak karena dia seorang musafir, tapi dia belum keluar masjid sampai waktu isya. Sunnah lahu ayyusalliya ma jama'atil kasalah allati uqimat, maka dia tetap disunnahkan untuk mengikuti sholat isya ketika saat itu di masjid itu. Bahkan ada sebagian para pendapat, kalau misalnya antum seorang musafir, antum sudah sholat dan antum mendengar azan, antum tetap harus datang ke masjid itu, meskipun antum sudah sholat. Li haditsin Abi Dzar, ada hadits Abi Dzar, sholli as-salata li waqtiha, sholat pada waktunya. Fa in uqimat, apabila sholat itu didirikan, wa anta fil masjid, dan antum di dalam masjid, fasalli, maka ikutlah masjid. Wala taqul, jangan antum katakan inni sholaitu fala usalli, jangan sampai antum mengatakan aku sudah sholat dan aku tidak sholat sekarang karena aku sudah sholat. Tidak boleh, antum harus mengikuti sholat itu. Riwayat Muslim, wa takunu hadhihi shalah fi haqqi nafilah, maka sholat ini menjadi sholat sunnah. Jadi sholat yang kedua menjadi sholat sunnah. Sholat yang pertama antum sudah melakukan itu, sholat yang kedua menjadi sholat sunnah. Kama jaa fil haditsil akhar min qawli sallallahu, ada hadis dari Rasulullah sallallahu, li rajulaini alladziina amarahuma Nabi sallallahu bil i'adah, ada dua orang laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu untuk mengulang sholat, fa innaha lakuma nafilah, dan Rasulullah sallallahu mengatakan sholat kamu yang diulang, maksudnya dia sudah sholat. Ditanya, ente tidak sholat? Sudah, kami sudah sholat tadi. Sholat atau lagi? Karena engkau masih di masjid. Jadi tidak boleh orang yang di masjid sholat, antum tidak sholat, tidak boleh. Meskipun antum sudah sholat, antum suruh sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya sholat yang kedua itu menjadi sholat sunnah. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Berarti sholat isya saya 2 kali, Ustaz. Tidak ada masalah, karena ada hadisnya. Wali Allah isya mau. ولئلا يكون قعوده والناس يصلون ذريعة إلى إساءة الظن به وأنه ليس من المصلين. Maka para jamaah, kalau misalnya dia duduk bersama manusia dan manusia, misalnya dia duduk, manusia salat, maka ini akan menimbulkan suudzon, akan menimbulkan prasangka jelek. Lihatan itu tidak sholat, paling kalau sholat sama kamu tidak sah,
Karena kayak gitu hari ini, jangan, tidak boleh antum. Antum masuk masjid mana aja sholat, jangan pilih-pilih para jamaah. Kecuali ada masjid yang memang dilarang. Pada zaman Rasulullah SAW ada masjid-masjid yang dibangun untuk menghasut kaum muslimin, memang dilarang. Tapi pada intinya para jamaah, secara normal apapun itu masjid sesuai dengan kondisi yang mana sudah dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, antum sholat jangan pilih-pilih para jamaah. Ada apa mau pilih-pilih masjid? Pokoknya masjid sesuai dengan syariat, antum sholat. Ya, antum sholat para jamaah. Pokoknya masjid sesuai dengan syariat, antum sholat. Sudah, jangan pilih-pilih. Ustaz, ini masjidnya fulan. Lah, kenapa? Sholat kok, tidak ada masalah. Ya, jangan pilih-pilih sama masjidnya. Kemudian wa annahu laisa minal musallin, bahwasanya mereka adalah orang yang tidak biasa sholat. Nah, ada lagi ini para jamaah. Ada. Goncengan sepeda motor berdua, seret, masuk sholat. Yang satu wudu, yang satu duduk di situ, Pak. Sama temannya, ayo sholat, najis. Nah, ini apa ini? Ini ada sarung. Sholat di rumah aja sudah. Lah ini sudah di masjid para jamaah. Goncengan naik sepeda motor ke masjid, yang satu ke tempat wudu, yang satu duduk di situ, di luar masjid. Terus kemudian temannya, loh, ayo wudu, ayo masjid, ayo sholat sama kita. Ini masjid loh. Najis celananya. Nah, ini ada sarung. Nanti di rumah dah enak. Ini gimana nih? Jangan sampai para jamaah di antara kita ada orang yang seperti itu. Lah kalau misalnya najis berarti dia tidak menjaga kesucian dirinya. Kalau misalnya najis, kenapa kok dia tidak buru-buru menghilangkan najis itu? Karena apa? Di situ ada sarung. Tiap masjid insya Allah ada sarung dan mukena para jamaah. Nah ini juga para jamaah. Kalau antum ngelihat satu masjid ada mukena bau, ada sarung kok kayak lusuh bau, saya mau ngomong sama takmirnya, masa ini bau semua? Jangan para jamaah. Mungkin saja takmirnya tidak punya uang untuk nyuci itu. Antum langsung ngomong, Pak, ini saya cuci, besok saya kembalikan, boleh enggak? Oh iya silakan. Jangan pakai disuruh gitu loh Pak, kalau sama masjid itu para jamaah. Ada di Banyuwangi itu para jamaah, keliling masjid kerjaannya Pak, ngambil sarung sama mukena, karena dia punya laundry, dicuci di laundrynya, terus kemudian dikembalikan lagi di masjid. Akhirnya karena sudah terlalu banyak, dia tidak kuat, dia WA sama masjid-masjid itu, silakan yang mau nge-laundry khusus masjid gratis, di Banyuwangi ada. Nah ini antum kalau punya laundry, perlu antum seperti itu para jamaah. Ada pekerjaan yang antum ngambil untung, ada juga pekerjaan yang antum ngambil pahala. Kalau antum punya laundry, ayo bersihkan yang punyanya masjid. Kemarin ada karpetnya kita tuh memang agak sudah lama, setahun belum dicuci. Kita nego sama laundrynya itu untuk nyuci karpet. Katanya laundry, ndak usah nego, saya tahu dia punyanya masjid. Wes pokoknya bayaran orangnya saja, untuk biaya yang lain ndak usah. Masya Allah para jamaah ya. Ini ya. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa min ahkami salatul jamaah, dari hukum salat berjamaah, annaha idza uqimatis salat ay idza syara'a al muadzin fi iqamatis salat lam yajuzil asyuru' fi salatin nafilah. Ketika yang iqamat sudah mengumandangkan iqamat, maka antum tidak disyariatkan untuk salat sunnah. Jadi salat sunnahnya sudah tidak ada lagi. Terus kemana para jamaah? Ya sudah, antum menata untuk salat wajib. Terus bagaimana dengan sholat sunnah? Antum bisa ganti sholat itu setelah sholat wajib. Misalnya subuh, antum datang ke masjid telat, sudah iqamat, maka antum tidak boleh sholat sunnah dan tahiyatul masjid. Ya sudah, antum sholat subuh, habis sholat subuh antum boleh melaksanakan sholat sunnah. Itu salah satunya para jamaah ya. Kemudian la ratiba wala tahiyatul masjid wala ghairiha. Tidak ada sholat rawatib, tidak ada sholat tahiyatul masjid apabila iqamat sudah dikumandangkan. Liqauli alaihi salatu wassalam, sesuai dengan perkataan Rasulullah, idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah, rawahu Muslim. Apabila sholat sudah ditegakkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib.
Wa fi riwayat inda Ahmad, dalam riwayat Ahmad, fala salata illa allati uqimat, maka tidak ada salat kecuali salat yang sudah didirikan itu. Maksudnya salat wajib. Fala tanaqidu salatun nafilah allati ahrama fiha ba'da iqamatil fardhah allati yuridu an yaf'alaha ma'a dzalik al-imam alladhi uqimat lahu. Maka tidak sah salat sunnah yang didirikan apabila sudah ada salat wajib yang didirikan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saat itu imamnya sudah hadir, sudah diiqamati, antum baru datang, loh, ayo sholat sini sebentar, saya mau sholat tahiyatul masjid dulu. Wah, enggak boleh. Lepas tahiyatul masjidnya, antum melaksanakan sholat. Terus gimana sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid gugur, karena sudah ada pelaksanaan sholat wajib. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Apa perkataan al-Imam an-Nawawi rahimahullah? Wal hikmah. Apa hikmahnya? Ayat tafarraq lil fariḍah min awwaliha. Supaya antum lebih konsentrasi terhadap sholat wajib. Jadi sholat sunnah antum tinggalkan. Fayashra fiha ka bisyuru'il imam, sehingga dapat memulai sholat dengan tidak telat dengan takbiratul ihramnya imam. Maka para jamaah, antum usahakan jangan telat dengan takbiratul ihramnya imam. Wal muhafadhah ala mukammilatil fariḍah, dan menjaga kesempurnaan sholat itu adalah dengan apa? Al-aula minat tasyaghul bin nafilah. Jangan antum sibukkan dengan sholat sunnah ketika sholat wajib yang sudah dikumandangkan iqamatnya. Wali'annahu naha sallallahu alaihi wasallam an ikhtilafi 'alal a'immah, maka oleh karena itu antum dilarang oleh Rasulullah untuk menyelisihi para imam. Antum tidak boleh menyelisihi para imam. Ya, apalagi imamnya diturunkan. Kenapa? Tidak senang Ustaz. Gini para jemaah, kalau misalnya antum tidak senang sama imamnya dia, antum kasih solusi, antum kasih motivasi. Kalau antum tidak bisa memotivasi dia, antum cari orang yang bisa memotivasi dia para jemaah. Saya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ini ngisi kajian ya, seperti ini apa segala macam. Tapi ada satu orang yang saya tidak bisa ngomong sama dia. Saya tidak bisa ngomong sama dia. Saya nasihati, ditentang saya. Oh ya sudah. Saya mikir, itu berbulan-bulan para jamaah, mungkin setahun. Setelah datang ustadz, apa istilahnya ustadz andalannya, saya ceritakan sama ustadz si andalan itu, wah langsung ditelepon, dinasihati orang itu, ternyata langsung mau. Jadi tidak semua orang itu mau dinasihati antum, dan antum jangan maksa nasihati orang. Antum harus cari cara bagaimana nasihat itu supaya masuk. Oh, dia punya teman dekat, maka teman dekatnya yang antum kasih tahu supaya dia bisa memberikan nasihat kepada teman. Tidak semua kepengen antum nasihati, Pak. Dan tidak semua nasihat antum harus didengar sama orang. Atau misalnya antum, saya sudah nasihati beberapa kali, tetap aja, ya sudah, berarti tidak mau dinasihati antum. Antum harus cari cara lain. Misalnya apa? Mendoakan. Gitu para jamaah. Jadi ada memang orang-orang istilahnya ndak mandi, apa ini? Ndak mempan gitu dinasihati sama antum. Cari cara yang lain. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, anak kasih contoh ya. Ibunya Imam Abu Hanifah itu ndak percaya sama Imam Abu Hanifah. Ibunya itu tanya, Hanifah, ya Abu Hanifah, anak tanya gini-gini, namanya Nu'man. Tanya gini-gini, ini bu jawabannya. Nggak percaya aku sama kamu. Nah ibunya nggak percaya sama imamnya, anaknya loh. Akhirnya si ibunya apa? Tanya sama murid-muridnya Imam Abu Hanifah, dia percaya. Makanya para jamaah, mungkin ibunya antum nggak percaya sama antum, tapi percaya sama teman-temannya antum, nggak masalah itu. Itu para jamaah ya. Walihusul takbiratul ihram, maka antum memang diutamakan untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Wala tahsul fadilatuha al-mansusa illa bi syuhudi tahrim al-imam. Maka antum tidak akan mendapatkan fadilah takbiratul ihramnya imam kecuali antum mengikutinya selama 40 malam. Antum akan dijauhkan dari penyakit nifaq. Ini orang yang telat dari takbiratul ihramnya imam masih kena penyakit nifaq.
Padahal sholatnya sudah di masjid. Gimana orang yang tidak sholat di masjid? Kemudian wa in uqimatis shalah wa huwa fi salatin nafilah, apabila sholat wajib sudah dikumandangkan, maksudnya takbiratul ihram, dan antum pada sholat sunnah, masih dalam sholat sunnah, qad ahrama biha min qabli a'immati khafifah, maka antum dirikan sholat sunnah itu secara ringkas, agak cepat sedikit. Paham ya? Jadi antum ketika sholat sunnah ini sudah mau dimulai. Tapi kalau misalnya sholat sunnah antum baru takbir Allahu Akbar terus iqomat, ya batalkan sholatnya, karena antum masih membutuhkan waktu yang lama. Maksudnya waktu yang sudah antum hampir selesai dari sholat sunnah. Misalnya ketika saat tahiyat terakhir, itu agak dicepatkan. Kemudian wala yaqtauha illa ayyakshafawatil jamaah, maka antum tidak boleh sembarangan untuk membatalkan sholat, apalagi itu sholat di akhir. Tapi kalau sholatnya masih di awal, sholat sunnahnya masih baru takbir, terus kemudian iqamah, batalkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di akhir-akhir jangan dibatalkan, karena Allah Ta'ala berfirman wala tubtilu a'malakum, jangan engkau batalkan amalan-amalanmu. Dalam surat Muhammad 33, fa in khasyafutal jamaah, apabila antum khawatir ketinggalan sholat jamaah, qata'an nafilah li'anna al-fardha aham, maka antum batalkan sholat nafilah, sholat sunnah, karena sholat wajib adalah lebih utama. Sudah bisa? Baik, kita lanjutkan sehabis adzan isya. Fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dan juga termasuk keutamaan dalam salat berjamaah adalah menunggu untuk salat. Rasulullah SAW bersabda, "Ahadukum ma qa'ada yantadiru salat fi salat ma lam yuhdith tad'u lahu al-malaika Allahumma fir lahu Allahumma arhamhu." Salah seorang di antara kalian yang duduk untuk menunggu salat, maka dia dalam keadaan salat selama tidak berhadas. Malaikat mendoakan, "Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia." Hadis riwayat Muslim. Maka ini penting buat antum para jamaah untuk menunggu waktu sholat. Katanya sih hal yang ditunggu itu cuma dua, menunggu sholat sama menunggu mati. Pokok makan kematian. Kemudian keutamaan shaf pertama yang tidak akan didapat oleh orang-orang yang sholat di rumahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi nida was saffil awal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alai lastahamu." Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada di balik azan dan shaf pertama, ya, shaf pertama pada jamaah, dan mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan undian. Hadis riwayat Bukhari. Ini para jamaah terjadi sama diri anak. Anak tidak pernah ngelihat di sini kejer-kejeran shaf pertama ke ono. Nah, ada. Saya di Masjid Nabawi para jamaah. Memang bangunnya sebelum subuh jauh. Saya coba ke sana, subhanallah, itu pintu dibuka, lari, Pak. Saya melihat itu, ya Allah, saya ingat sama hadis ini. Wah, ini kalau tidak lari, tidak nikmat ini. Ya sama-sama lari ya. Sampai lucu, alhamdulillah dapat shaf pertama di Raudhah. Lari itu dulu. Kalau sekarang kan tidak bisa, Pak. Ya, makanya para jamaah dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika antum datang ke masjid, langsung cari shaf pertama. Jangan duduk-duduk di luar, ya, atau duduk di luar nunggu adzan. Ojo. Kalau bisa adzan itu langsung masuk masjid, wes. Duduk di depan. Banyak yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan? Salat. Apa yang dikerjakan? Doa. Apa yang dikerjakan? Dzikir, ngaji. Banyak yang dikerjakan. Kalau antum duduk di luar, apa yang dikerjakan? Ngobrol. Kemudian tidak adanya penjelasan dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwa keutamaannya tidak bisa dibayangkan. Dan tidak ada perlombaan kecuali untuk memperebutkan sesuatu yang layak untuk diperebutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna as-saff al-awwal ala mithli saff al-malaika walau 'alimtum ma fadilatuhum labtadartumuh." Sesungguhnya shaf pertama itu seperti shaf malaikat. Seandainya kalian mengetahui keutamaannya, niscaya kalian akan saling memperebutkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Syekh Ahmad Al-Banna berkata, yang dimaksud dengan seperti shaf malaikat adalah dekat dengan Allah Ta'ala dan mendapat curahan rahmat kasih sayang Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal." Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya berselawat untuk orang-orang yang berada di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di antara ini maksud dengan salawat Allah kepada mereka adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Asfahani rahimahullah, adalah Allah menyucikan mereka. Adapun yang dimaksud dengan salawat malaikat adalah doa yang dimohonkan ampun. Betapa bahagia seorang yang dipuji oleh Allah Jalla Jalaluhu dan didoakan serta dimintakan ampun oleh para malaikat. Kenapa antum harus senang ketika malaikat doakan antum? Karena malaikat ini adalah makhluk yang tidak berdosa. Ya. Belum pernah tahu sama dosanya malaikat. Ada yang pernah tahu malaikat berdosa? Malaikat itu diperintah sama Allah apa aja jalan.
An-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, kana yusalli ala saffil awal thalathan wa ala tsani wahidatun. Rasulullah SAW berselawat untuk orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 3 kali. Dan untuk orang-orang yang berada di saf kedua sebanyak 1 kali. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahkan oleh Syalbani. As-Sindi rahimahullah berkata, maksudnya Nabi mendoakan mereka dengan rahmat dan memohonkan ampun untuknya. Itu bentuk selawatnya Nabi sama umatnya. Bukan Nabi selawatan gitu, bukan. Jadi bentuknya Nabi berselawat atas umatnya adalah memohonkan ampunan. Keutamaan shaf di sebelah kanan. Ya, kemudian keutamaan shaf di sebelah kanan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Kemudian keutamaan menyambung saf dan memenuhi saf yang masih renggang. Ini penting buat kita semua. Rasulullah SAW bersabda, Man shalla saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah azza wa jalla. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Makanya ini para jamaah, misalnya ini ada tiang, ya. Ini antum sholat di sini, antum sholat di sini, itu tidak boleh. Itu sama seperti memutus shaf. Nah ini bagaimana kalau masjid ini? Nah kalau masjid ini, pertama utamakan yang ada di dalam. Utamakan yang ada di dalam. Nah ini kalau Jumatan kan banyak orang, maka bolehlah seperti itu. Tapi lebih baik jangan memutus shaf. Ya. Jadi kalau misalnya ini sudah penuh, jangan ke sana dulu, tapi keluar dulu. Yang penting shafnya tidak terputus dan tidak ada penghalang. Ini barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutusnya. Makanya yang terbaik itu sebetulnya masjid yang tidak ada tiang, itu yang terbaik. Tapi kan tidak bisa dihindari tiang itu. Maka antum sholat yang tidak ada tiangnya. Kalau ada tiangnya dihindari. Tapi kalau masjid itu penuh sesak, fadhal, tidak ada masalah insyaallah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum al-yunukum manakiban bis salah wa ma takhatti abdun khutwatan a'zama ajran min khutwatin masyahadan rajulun ila furjatin fi saffi fasaddaha. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mudah diatur untuk menata shaf. Jangan karpe dewe. Tidak ada langkah yang lebih besar pahalanya daripada langkah seorang menuju shaf yang masih renggang kemudian dia menutupinya. Rasulullah SAW bersabda, Man sadda furjahu fis saffi rafa'ahu Allah biha daraja wa bana lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menutupi shaf yang renggang, maksudnya mengisi penuh shaf yang renggang, maka Allah akan meninggikannya 1 derajat dan akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Kemudian para jamaah, keutamaan orang yang sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Rasulullah SAW bersabda, salatu fi masjidi afdal min alfi salati fi masiwah ila al-masjidil haram wa salat fi masjidil haram afdal min mi'ati alfi salati fi masiwah. Ini tidak bisa kita meniru Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Sedangkan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid lainnya. Jadi para jamaah, Masjidil Haram ini tidak bisa antum rubah tempatnya. Kan banyak orang-orang yang mengaku Islam itu merubah tempat. Salah satu contoh, menjadikan Karbala sebagai masjid tandingan Masjidil Haram. Ataupun juga di India, ada di India satu jamaah yang dia tawaf di sana seperti Masjidil Haram. Ada juga di Hadramut kuburan Nabi Hud. Itu orang kalau sudah ke kuburannya Nabi Hud sama seperti haji dan umroh. Ini tidak bisa. Tidak ada masjid yang bisa menandingi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tidak bisa. Tidak bisa menandingi 3 masjid ini. Karena apa? 3 masjid ini sudah dikhususkan oleh Allah Jalla Jalaluh.
Karena di dalam suatu sabdanya Rasulullah, la tashaddu rihal. Kita tidak boleh meniatkan satu ibadah dengan perjalanan yang jauh kecuali ke dalam 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ayo kita ke Palestina. Insyaallah mudah-mudahan ya. Antum kalau pilih umroh itu plus Palestina gitu. Ya, biasanya Ustaz Syafiq gitu ya. Tidak tahu Ustaz Khalid, tidak tahu. Ustaz Yazid itu rahimahullah pernah. Jadi langsung via Palestina. Kemudian para jamaah, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu fi jama'ah ta'dil 25 shalah fa idza shalla fi fala fa atamma ruku'aha wa sujudaha balaghat 50 shalah." Salat berjamaah itu sama dengan salat sebanyak 25 kali. Jika salat di tengah padang pasir dengan menyempurnakan ruku dan sujud, maka itu sebanding dengan salat sebanyak 50 kali. Kemudian para jamaah, Asy-Syaukani rahimahullah berkata, jika salat berjamaah dilipat gandakan sebanyak 27 kali, maka salat di tanah lapang sama dengan 1350 salat. Hal ini jika salat di tanah lapang itu dilakukan sendirian. Jika salatnya dengan berjamaah, maka bilangan yang telah disebutkan akan dilipat gandakan sebanyak perlipat gandaan salat jamaah atas salat sendirian, dan karunia Allah itu sangat luas. Jadi ketika antum salat di masjid 27 derajat itu antum akan mendapatkan, apalagi antum salat berjamaah. Ya, karena salat berjamaah itu juga dihitung dengan banyaknya pahala, dengan banyaknya jamaah para jamaah ya. Kemudian para jamaah, Allah membanggakan orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah di depan para malaikatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru, hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama, yubahi bikumul malaika, yaqulu unzuru ila ibadi qad qadaw fariidha wa hum yantadiruna ukhra." Bergembiralah katanya, Rabb kalian telah membuka salah satu pintu langit seraya membanggakan kalian di hadapan para malaikat dan berkata, "Lihatlah hambaku, mereka yang telah melaksanakan sholat wajib dan mereka menunggu sholat kewajiban berikutnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mundhir berkata perawinya dapat dipercaya, disesuaikan oleh Syekh Albani. Antum sholat di masjid, antum dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Makanya antum harus semangat para jemaah. Wallahu a'lam shawab. Dan masih banyak lagi para jemaah keutamaan sholat. Antum bisa baca bukunya Syekh Saleh As-Sadlan. Satu buku isinya sholatul jamaah. Tidak cukup satu hari. Kita baru 3 kali pertemuan. Anda pernah bahas itu berapa tahun? Isinya cuma sholatul jamaah. Baik. Ada pertanyaan para jamaah? Fadlan. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas hukum yang berkaitan dengan masbuk. Hukum yang berkaitan dengan masbuk. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Fadhal. Pak Sukir. Yallah. Jamaah ya. Apanya? Dia boleh. Dia sholat sunnah rawatib misalnya, kemudian makmumnya sholat isya, boleh, tidak masalah. Itu semua ada dipenjelaskan kitab sholatul jamaah. Boleh, berlainan. Jadi makmum dan imam berlainan niat boleh. Meskipun imamnya sholat maghrib, antum sholat isya, boleh, bisa. Gimana caranya Pak Subin? Enggak, gimana caranya? Imamnya sholat maghrib. Loh. Baik. Atau mungkin sebaliknya. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Ditunggu pada jamaah. Ya, ditunggu kemudian sama-sama salam. Itu semua ada di dalam kitab sholatul jamaah. Ada yang lain berjamaah? Ya, fadhal. Sebetulnya begini, kalau memang dia jauh dari softnya laki-laki, maka softnya perempuan tetap yang paling afdol di depan.
kalau dia tidak terlihat atau jauh dari laki-laki. Tapi kalau misalnya dia dekat dengan laki-laki, maka shaf yang paling terbaik adalah yang belakang. Seperti itu. Ya. Tapi pada intinya para jamaah, shafnya perempuan itu tidak sebetulnya ya, tidak boleh ditutup 100%. Kenapa tidak boleh ditutup 100%? Karena dia harus melihat. Wow, kalau ngeliat imam kemungkinan enggak. Ngelihat apa? Gerakan shaf yang terakhir. Ini ada kejadian di masjid kami ya. Perempuan itu, ini laki gitu ya. Perempuan ada di samping sana kayak terkungkung gitu, Pak. Tutupnya tembok gitu. Subhanallah, mic-nya mati, mic-nya imam. Akhirnya ndak denger. Si imam sudah rukuk, sudah sujud, si makmum perempuan masih berdiri. Akhirnya ada satu perempuan yang curiga, ini kok imamnya ndak rukuk-rukuk. Akhirnya diintip sama si perempuan tadi, ternyata imamnya sudah sujud. Karena si perempuan ini tidak dengar Pak Sukir, akhirnya si temennya yang batalkan tadi, imamnya sudah rukuk terus Pak. Gimana saja? Ya itu, kalau perempuan kan memang harus di belakang. Memang perempuan harus di belakang. Maksudnya memutus shaf ini kan harus nyambung sama laki-laki ya enggak. Maksudnya tetap harus di belakang. Maksudnya dengan satu kesatuan saja, tapi tidak harus menyambung di softnya laki-laki. Maka saya sarankan perempuan itu juga harus kelihatan. Ini jangan ditutup ini kaca-kaca ini. Nah, ini kan kebuka semua sudah Pak. Ini kan 1, 2, 3. Ini kan kaca kan enggak ketutup kan. Biar kelihatan. Jangan kacanya terus ditutup lagi. Terus kalau imamnya sujud tilawah atau imamnya sujud sahwi itu enggak kelihatan gitu. Makmum perempuan itu. Faham para jemaah ya? Baik. Ada yang lain? Kalau pintu ditutup gimana? Gimana? Pintunya yang ditutup. Loh, pintunya tidak apa-apa kan ditutup. Maksudnya pintunya dari kaca lah. Pintunya dari kaca. Lah ini kan pintu dari kaca kan, Pak? Soalnya saya pernah buka dalam. Apa itu pintu itu saya tutup. Terus kontrol sama imamnya itu dibuka lah. Ya nggak tahu kenapa. Ya tidak apa-apa toh. Apa masalahnya? Sekarang saya kepingin tahu. Kenapa kalau perempuan melihat kita sholat? Apa masalahnya? Tidak ada. Wong kita ngadep ke barat kok. Iya maksudnya saya pernah nutup pintu itu dari kaca. Ya. Terus sama imamnya itu dibuka lagi. Lah ini kan tidak ada masalah kok. Nggak apa ya? Lah tidak apa-apa. Lah kalau perlu ini dibuka tidak ada masalah. Kenapa? Supaya kelihatan. Makanya saya di kajian-kajian tutup semua. Buat apa? Lah kalau kajian ditutup gak apa-apa, Pak. Karena untuk pandang-pandangan itu. Nah tapi kalau sholat antum memandang siapa? Jadi dibuka seperti ini sebetulnya tidak masalah. Tapi ingat ya untuk ibu-ibu, ketika imam itu salam, kan ibu-ibu kan juga salam ya, ditutup pintunya Pak. Karena sudah tidak ada faedah lagi, sudah hilang. Apa kepentingannya kan sudah tidak ada. Karena makmum sudah apa? Bisa pandangan. Karena wanita-wanita di zaman Rasulullah, salah satu contohnya Aisyah, ini salah satu contoh, dia sholat subuh. Ketika salam-salam langsung pulang Aisyah itu, tidak nunggu, dikir dulu, ngobrol, saling buka ketan, kolak dibuka semuanya, tidak nunggu gitu, salam langsung pulang. Perempuan tuh begitu. Gimana? Kalau ada? Ya kalau ada ketan berarti ada pengajian. Baik, gimana Pak? Umpama soft perempuan sudah penuh Ustaz. Ya. Akhirnya ada beberapa perempuan yang sholat di sana dulu dan membentuk Soft. jamaah sendiri. Kalau sholat jamaah sendiri sebetulnya tidak ada masalah. Sebetulnya tidak masalah, tapi kelihatan bahwasanya tidak bersatu itu tidak boleh. Di dalam Islam itu tidak bersatu itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada wanita yang memang tidak ikut sholat jamaah itu tidak ada masalah. Setelah sholat jamaah selesai misalnya dia mungkin sholat juga tidak ada masalah. Tapi
tidak nampak kesatuan dan persatuan. Kaum muslimin kan tidak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ini tidak cukup, di samping-samping ini aja, di samping-samping ini. Nah, ini samping ini kan tidak kelihatan kan, bisa di samping sini, tidak masalah. Tapi kalau misalnya ini mau dibuka tadi, misalnya ini mau dibuka, ini bisa 2 soft, satu aja ya, penuh enggak satu? Ya sudah ke sini, enak kan di sini. Kalau ke sini mungkin kelihatan, ke sini aja tidak apa-apa. Agak ke depanan tidak apa-apa. Atau mungkin agak maju ke sini juga tidak masalah. Maju satu soft ini tidak masalah. Tapi ada syarat. Ketika imam sudah salam, mereka harus buyar langsung ke sana. Jangan menggoni ini, Pak. Bingung tuh. Paham ya? Jadi sholat itu tidak ada masalah. Kan laki-laki paling cuma sampai sini kan. Di sini tadi. Sholat tadi sampai mana? Terakhir. 3 tadi. Di sini. Misalnya dia maju ke sini tidak apa-apa, tapi syarat. Ketika imam salam, dia salam harus buyar, harus keluar. Paham ya? Baik. Atau mungkin sebelah sini ya Pak, enak Pak. Sebelah sini deh. Tapi kalau sebelah sini nanti tadi itu enggak kelihatan. Ada yang lain? Cukup? Nah, betul. Ustaz. Kalau sholat yang mengulang itu apakah mendampingi sendiri atau meminta teman kita? Gimana? Ulangi. Sholat yang mengulang tadi, kan kita mengulang sholat, itu dari sholat sunnah. Iya. Itu atas kehendak kita sendiri atau kita inisiatif? Dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang ingin bersedekah? Malah diperintah sama Rasulullah. Aku ya Rasulullah, ya sudah. Dia sholat sunnah, kemudian yang lain sholat wajib. Tidak masalah. Mu'adz bin Jabal juga begitu. Habis sholat bersama Rasulullah, kemudian dia pulang ke kampungnya, sholat lagi dia. Tapi dia sholat sunnah. Kemudian makmumnya sholat wajib. Tidak ada masalah. Ada yang lain? Ya. Pindah jamaah anak-anak itu gimana? Boleh nggak? Atau anak-anak yang gimana yang boleh kita pindah? Kak, gini ya. Fatwanya Syekh bin Utsaimin, kalau anak-anak itu sudah punya tempat, jangan dipindah. Maksudnya jangan dipindah itu berikan haknya dia, karena dia yang pertama datang. Tapi berbeda kalau misalnya dia rame, kumpul sama temennya pijak-pijakan kaki, kumpul sama temennya ciwing-ciwingan, sundung-sundungan, ya antum pindah. Iya, tidak masalah itu. Tapi ngomongnya Syekh bin Utsaimin itu, ketika ada anak kecil yang sudah di depan, antum tidak boleh pindah, berikan dia hak karena dia adalah orang yang pertama datang gitu loh. Tapi kalau antum melihat bahwasanya posisinya dia di depan itu rame, ganggu, ya pindah, enggak apa-apa. Ya enggak sholat duduk itu karena apa? Sampingnya bapaknya, ya enggak apa-apa tuh. Bapaknya kan harus jaga anaknya. Kalau anaknya ditaruh di belakang terus hilang, ya sholatnya enggak karu-karuan nanti hatinya. Paham ya? Jangan dibuat sulit. Fleksibel aja itu. Ada yang lain? Cukup ya? Ada yang tanya Ustaz? Ibu-ibu? Antum bagian ibu-ibu? Udah ada. Ibu-ibu paham semua berarti sudah ya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu komat, biar selesai dulu. Awas. Jangan ditaruh di sini, taruh pertama lagi. Loh, kena kaki itu, Pak. Jadi bagian dari dakwah kami.
Dukung operasi